Hai, perkenalkan nama saya Yohana Preni Saragi, NIM 200520027. Perkenalkan, nama saya Uci Nerliana Girsang. Saya dari Prodi S1 PGSD dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Via Dolorosa Girsang, NIM 200520016 dari Prodi PGSD dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita Silvia Boruta Soid, NIM 200520042 Universitas Sari Mutiara. Perkenalkan, saya Rini Asrianti Lembu, Prodi S1 PGSD semester 2 Universitas Sari Mutiara Indonesia. Pada sore hari ini, saya akan mewawancarai salah seorang orang tua murid anak SD yang berada di Pulau Nias. Terima kasih. Baik Ibu, kedatangan saya kemari untuk mewawancarai Ibu tentang bagaimana Ibu dalam menghadapi anak Ibu dalam pembelajaran daring sekarang. Kan sekarang masa pandemi, jadi pasti orang tua juga ikut serta dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak sekolah sekarang, apalagi anak SD. Baik, kita lanjut saja ya Bu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sesuai dengan kehidupan Ibu yang sudah pernah Ibu alami bagaimana mendidik seorang anak. Apa saja tantangan yang orang tua kami alami selama anak Ibu mengikuti pembelajaran daring? Tantangannya ini satu, yang pertama dulu ya, karena dia daring kan, jadi gurunya kan kurang menjelaskan itu, waktunya untuk menjelaskan itu kan kurang menjelaskan materi pelajaran anak-anak, sehingga bagi kami orang tua diharuskan juga harus belajar, juga harus memahami jadinya. Jadi kami juga harus memahami apa yang menjadi tugas mereka itu, karena untuk membantu mereka, karena mereka tidak semuanya guru ngasih tahu, terpaksa mereka bertanya pada kami sebagai orang tua kan, jadi mereka minta bantu. Jadi kami sebagai orang tua juga ya dengan katakan harus belajar juga. Itu tantangan yang pertama, harus belajar. Terus yang keduanya lagi, kadang anak-anak ini karena dia sistem daring, kadang dia juga ada rasa gimana ya, agak bukan menyepelekan, cuman karena apa, Ada rasa bosan ya Bu? bosan Ya. Terus juga kata nantilah bisa dikerjakan nanti lagi. Itu juga, jadi kita orang tua harus ayo cepat, harus terus PR karena besok lain lagi PR-nya besok. Itu Jadi tantangannya. seakan-akan juga Ibu juga sekolah ya? Itu belajar juga, malah sepertinya sebagai orang tua harus lebih mengerti dari anaknya, karena orang tua yang harus menjelaskan. Jadi harus gimana ya, kita harus lebih pintar lagi dari anak kita jadinya. Jadi kita memang harus belajar jadinya gara-gara daring ini. Jadi tantangannya agak sulit. Agak sulit ada ya. Sulit lah, Belum lagi pekerjaan rumah. belum lagi apakah, jadi apalagi kan sebagai orang tua ya, sudah berapa puluh tahun yang lalu pelajaran itu terlewati, jadi diulang lagi ya memang agak sulit lah ya, itulah sulitnya kita. Baik Ibu, seterusnya bagaimana Ibu memberikan perhatian kepada anak Ibu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau perlu perhatian ya biasa gimana orang tua ya, kita Selayaknya orang tua. iya, selain orang tua, keperluan anak-anak kita selagi kita bisa penuhi, kita terus seperti ya keperluan sekolahnya, terus kayak kesehatannya, makanannya ya, bagaimana orang tua pada umumnya lah, perhatian pada anak-anak. Apakah selama pembelajaran daring anak Ibu tersebut dapat mengerti dan memahami pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, dan bagaimana juga orang tua kami dapat mendidik anak Ibu selama pembelajaran online di rumah, atau bisa dikatakan menggantikan posisi sebagai guru? Satu-satu ya. Bagaimana selama pembelajaran daring apakah anak Ibu tersebut dapat mengerti dan memahami pembelajaran yang diberikan oleh gurunya? Ada,
karena ini tadi kan, karena dia sistem daring, jadi dia guru ini menjelaskan tidak begitu apa ya, tidak begitu lain kalau tatap muka kan, karena dia pakai waktu dari jam 7:30 sampai jam 1 kan, jadi lama waktu mereka untuk menjelaskan itu kan lama kan. Tapi kalau dari ini kan enggak, jadi ada yang anak-anak tidak kurang mengerti karena waktunya yang singkat. Nah, waktu gurunya yang menjelaskan kan Singkat sekali ya Bu. jadi ada yang memang sebagian anak-anak tidak mengerti. Iya, apalagi kurikulumnya sekarang kan kurikulum K13 ya, K13. agak susah dimengerti. Iya, ini kurikulum K13 ini diajarkan untuk anak yang lebih aktif. Guru hanya kasih materi, anak-anak mengembangkan. Ya, mengembangkan. Nah, itu dia. Beda dulu waktu KTSP ya, guru yang lebih fokus kepada anak, sekarang berbeda lagi. Berbeda. Anak yang disuruh mengembangkan, guru hanya ngasih materi terus menjelaskan begini. Kalian lagi kembangkan, cari sumber dari mana apa. Apalagi kalau jaringannya lagi kurang bagus. Kurang bagus ya. Itu salah satu kendala. Terus kadang jaringan kurang bagus, terus kadang kendala juga paket. Iya, paket data. Itu satu-satunya paket ya. Itu masuk itu kendala. Oke, bagaimana juga orang tua kami dapat mendidik anak selama belajar online di rumah selayaknya menggantikan guru? Gimana ya caranya ya? Iya, caranya. Kalau dibilang persis kali seperti guru nggak mungkin ya, nggak mungkin ya, karena saya bukan guru ya, saya ibu rumah tangga, jadi ya sebisa saya aja, sebisa memang saya sebagai orang tua ya, seperti saya jelaskan dari awal tadi, ya saya harus belajar juga kan, saya harus belajar. Misalnya kita ada dia yang tidak mengerti, kita ya terpaksa kita buka Google, kita nanya di Google ya. Kalau dia nggak ngerti ya terpaksa saya yang harus memahami dulu, ini apa ya penjelasannya, ini apa ya. Jadi saya juga buka, cari Google, cari sudah apa baru ini, nah ini maksudnya ini begini, maksudnya ini begini. Terus kan ada juga buku paket dibagi, begitu coba baca dulu, terus kita pahami sama-sama, kita memahami, oh ini maksudnya, ya begini, kayak gitu. Kalau dibilang kalau seperti percis guru ya nggak mungkin ya, jadi sedaya mampu saya lah, bisa saya untuk mengarahkan anak. Terus Bu, bagaimana cara Ibu dalam memantau anak selama mengikuti pembelajaran daring? Atau dia hanya bermain HP aja, atau dia hanya bisa membolak-balik buku, cuman merenungkan isi buku, atau bagaimana? Enggak, kalau saya kalau pas dia memang mengerjakan, dia kan karena apa kan dia karena apa itu anak-anak kan, karena kayak tadi kan gurunya kurang menjelaskan, jadi anak-anak mencari apanya kan, iya dia Pak, saya dampingi itu. Nah itu saya dampingi, kadang memang kayak yang saya bilang tadi, kadang kan Mak ini apa Mak, kenapa nggak sesuai dengan ini, saya terus kayak gitu tadi. Kalau apa coba sebelum kalau sistem saya sebelum dia boleh pakai HP dia harus buka paket dulu, pahami paket. Kalau memang sama sekali di paket tidak ada, baru boleh dia buka paket. Karena kadang anak-anak ini kan sudah ada buku, malas, mentang-mentang ada HP, cepat saja. Jadi kadang itu tanya aja lah ini. Enggak, dia harus buka dulu paket, baca dulu materinya, baca wacananya, baca apa semua, ada nggak, bolak-balik. Memang dia bilang nggak ada Mak, terus saya lihat juga, iya nggak ada, oke, buka. Oh iya Bu, apalagi di HP kan banyak game. Itu makanya game atau anak-anak lah. Apalagi anak-anak sering sembunyi untuk main-main game. Itu. Katanya nanti Mama belajar di kamar ya. Iya, kamarnya enggak. Main game. Makanya dia begitu, kalau dia ngerjakan, buka dulu paket. Makanya itu guna buku paket dibagi. Buka dulu. Kalau memang nggak ada, saya lihat juga kadang karena dia malas, nggak ada Mak, nggak ada. Baca nanti. Ini jawabannya. Ini penjelasan. Oh iya ya. Tapi kalau saya nanya, oh iya kenapa nggak ada ya? Baru kita buka bersama. Iya. Mana tengok. Nah setelah itu hasilnya mana? Lihat apa iya betul. Gitu. Jadi pertanyaan saya yang terakhir Bu, jika anak banyak tugas dari sekolah, apa yang hendak atau langkah apa yang Ibu kami lakukan untuk membantu si anak? Kalau banyak PR-nya ya paling saya bagi waktunya. Bagaimanapun
nggak mungkin dalam satu hari itu Ya, kan dia belajar harus full kan, kasihan juga. Ya. Jadi bagi waktu untuk pelajaran ini berapa jam. Nah, kalau enggak, biasanya saya nyuruh anak saya yang susah dulu kerjakan, nak. Ya. Itu yang susah dulu, yang repot dulu, jangan yang yang repot dulu, yang memang yang repot kamu, yang betul apa itu dikerjakan. Saya tuh baru istirahat. Jadi nanti santai, selanjutnya santai kalau udah sampai udah selesai yang agak beratnya. Nah, jadi pas tiba yang udah dia kan udah agak santai dia ngerjakan. Seperti kayak gitu saya mau. Jadi selama pembelajaran daring ini orang tua kami agak sulit ya dalam apalagi dalam mendidik si anak, bagaimana karena kan kita kembali ke masa sekolah yang dulu. Iya, itu aja sih tantangannya. Iya. Yang tadi itu. Kalau soal mendidik sih selayaknya sebagai Orang tua pada umumnya lah, gimana sama anaknya. Jadi Bu, apakah Ibu pernah berkonsultasi dengan guru melalui sosial media atau video call atau via telepon tentang belajar inilah, atau ada kesulitan kan dalam si anak? Jadi orang tua kami juga kurang memahami, dan si anak juga, apalagi si anak kurang memahami. Apakah Ibu pernah berkonsultasi gitu dengan gurunya? Pernah memang pernah. Malah saya pernah bilang sama gurunya, Bu, kalau bisa tatap muka lah lebih bagus. Kalau memang keadaan memungkinkan, tatap muka lebih bagus. Karena kalau tatap muka ini kayak tadi yang saya bilang, dia tuh nerima materinya, apanya bisa lah. Gurunya juga bisa menjelaskan sama anak-anak juga. Nah, terus kalau sistem daring ini, guru bisa saya bilang guru itu nggak bisa membedakan mana yang mana pintar, mana bodoh. Ya. Itu jangan bodoh ya Bu, kurang mampu. Maaf ya. Makanya saya bilang tadi maaf ya, apa sih namanya? Kurang mampu. Yang dengan anak yang kurang mampu. Kenapa? Karena hasil jawabannya cari Google semua, ya yang anak kurang mampu ya betul semua sama dia. Google ya. Itu kan betul semua. Yang anak memang mampu ya betul. Jadi itu karena saya bilang memang lebih bagus sih tatap muka. Iya. Daripada si anak lebih mengerti ya. Lebih mengerti. Jadi Bu, sekian dari hasil wawancara hari ini. Terima kasih banyak juga Ibu sudah membantu saya dan teman-teman kami untuk menyelesaikan, ya ini juga tugas mata kuliah kami, filsafat ya. Jadi terima kasih lah Bu. Iya, sama-sama. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Felisana Forafau dari Fakultas Ilmu Pendidikan NIM 2005-20004. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu orang tua kita yang memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana tanggapan mereka tentang pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring. Apa saja tantangan yang orang tua kami alami kepada anak atau adik kami selama mengikuti pembelajaran daring? Kurang penuh mendampingi anak, tidak mengerti materi yang diajarkan. Bagaimana ibu memberikan perhatian kepada anak dalam kehidupan sehari-hari? Setiap malam menyuruh belajar dan memantaunya. Apakah selama pembelajaran daring, anak ibu tersebut dapat mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya? Tidak. Tidak ya. Jadi bagaimana cara orang tua kami dapat mendidik anak selama belajar online di rumah menggantikan posisi sebagai guru? Memotivasi anak dan menjadi teman belajarnya. Bagaimana cara orang tua kami dalam memantau selama mengikuti pembelajaran daring atau dia hanya bermain HP saja? Tidak setiap hari memantau anak belajar secara daring, karena 2 kali seminggu masuk sekolah. Jika banyak tugas sekolah, apa yang hendak atau langkah apa yang orang tua kami lakukan untuk membantu si anak? Membuat rutinitas belajar kepada anak. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Maaf Pak mengganggu waktunya.
Ya. Saya Indah Sri Rezeki Saragi ingin mewawancarai Bapak terkait masa pendidikan zaman sekarang ini, yaitu masa pandemi. Apakah Bapak mempunyai waktu? Ya, akan saya bantu ya. Baik Bapak. Adapun terkait pertanyaannya, yang pertama adalah apa saja tantangan yang orang tua kami alami selama anak Bapak mengikuti pembelajaran daring? Ya, terima kasih atas pertanyaan anak kami. Ya, kalau saya yang sebagai orang tua daripada siswa anak kelas 4 yang ada di rumah saya, ya memang kelemahan yang paling mendasar itu adalah ada sedikit kemalasan daripada anak didik ataupun siswa ini untuk belajar ataupun melihat kembali pelajaran dari sekolah ataupun buku-buku paket, dan hanya bergantung kepada alat komunikasi berupa handphone. Dan yang kedua, yang kendala yang kami hadapi selaku orang tua, ya manakala itu paket internetnya habis, tentu si siswa ini menjadi tergendala di dalam hal belajar daring ini. Itulah hal-hal yang mendasar saya kira yang kami alami sebagai orang tua siswa selama masa pembelajaran daring ini. Dan kalaupun ada ketergangguan sinyal, mereka juga tidak dapat menerima apa yang disampaikan oleh gurunya dari sekolah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada anak kami. Terima kasih. Baik Pak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak memberikan perhatian kepada anak Bapak di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih karena dia adalah merupakan anak kandung dari saya. Ya, tentu saya juga mencurahkan sedaya mampu saya selaku orang tua dia, baik itu di dalam hal belajar, baik itu di dalam hal di dalam tumbuh kembangnya keseharian. Tetapi terutama yang kami pantau ataupun kami lihat, dia di dalam hal pelajarannya harus terfokus kepada tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya kepada mereka, jangan sampai terabaikan dan jangan sampai tidak dikerjakan. Dan kami juga membantu sedaya mampu kami selaku orang tua manakala ada yang diperlukan anak kami menyangkut daripada kesuksesan di dalam hal belajar. Salah satu contohnya ada keterampilan yang harus dibutuhi, ya kami juga sebagai orang tua harus memperhatikannya. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan. Baik Pak. Pertanyaan yang ketiga, apakah selama pembelajaran daring anak Bapak tersebut dapat mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya? Bagaimana cara orang tua kami dapat mendidik anak selama belajar online di rumah, menggantikan posisi sebagai guru? Ya, pertanyaan pertama, apakah pelajaran yang disampaikan melalui di dalam jaringan ini anak-anak murid ini dapat memahami dan mengerti? Saya kira lebih positifnya ataupun lebih gampang dimengerti siswa ini adalah melalui tatap muka, karena melalui dari jaringan ini saya lihat mereka manakala tidak tahu menjawab soal-soal harus bertanya kembali melalui ibu gurunya, tetapi itu pun dalam jaringan. Ya, kalau memang ibunya dia lagi online, tetapi kalau dia lagi off, jadi si siswa ini jadi terkendala di dalam jawaban yang dibutuhkan di dalam keterangan pembelajaran ataupun jawaban yang dibutuhkan di dalam soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Dan pertanyaan kedua tadi mohon diperjelas. Pertanyaannya, bagaimana cara orang tua kami dapat mendidik anak selama belajar online di rumah di dalam menggantikan posisi sebagai guru? Ya, terima kasih. Kami selaku orang tua ya tetap memberikan sedaya upaya kami dan sepengetahuan kami apa yang dapat kami bantu kepada anak-anak kami, dalam artian membantu di dalam tugas-tugas mereka di dalam mengerjakan PR. Demikian juga kami juga membantu di dalam pengawasan, di dalam
mengelola daripada handphone ini, jangan sampai nanti disalahgunakan. Karena banyak anak-anak sekarang alasannya untuk belajar daring, tapi ternyata untuk bermain TikTok. Ini yang kami khawatirkan. Dan kami juga sedaya upaya kami memberikan apa yang kami tahu, karena dasar daripada pengetahuan kami tidak dididik sebagai seorang guru, tetapi kami adalah sebagai orang tua biasa. Dan kami juga mengupayakan bagaimana anak ini biar bisa mengikuti pelajarannya melalui mengadakan les privat. Itulah yang kami upayakan sebagai orang tua untuk menyeimbangkan daripada pengetahuan anak-anak ini untuk kedepannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, ada pun pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana cara orang tua kami di dalam memantau anak selama mengikuti pembelajaran daring, atau apakah dia hanya berfokus terhadap handphone yang digunakannya? Ya, terima kasih. Di dalam anak kami, di dalam melaksanakan tugas ataupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya melalui daring, ya kami mengawasinya dan kami sebagai orang tua dampingi anak kami selama dia melaksanakan tugas-tugasnya. Dan manakala sudah tugasnya sudah selesai, ini handphone akan kami cabut kembali dan kami simpan di tempatnya. Walaupun terkadang ada tugas-tugas yang lain dia meminta, yaitu memang harus kami, sepengetahuan kami sebagai orang tua, jangan sampai nanti jadi bermain ataupun game online ataupun yang lain-lain. Itulah pengawasan kami selama pembelajaran daripada online ini ataupun pelajaran daring ini. Demikian. Baik Pak, ada pun pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Jika banyak tugas dari sekolah, apa yang hendak atau langkah apa yang orang tua akan melakukan untuk membantu si anak? Ya, terima kasih. Seperti yang saya sebutkan tadi di dalam pertanyaan sebelumnya, ya manakala tugas-tugas daripada siswa ini ataupun murid ini di rumah sangat banyak, tentu kami juga upayakan yang sedaya upaya kami untuk membantu mengerjakannya. Baik itu kalau ada abangnya yang masih dapat membantu, kami upayakan untuk menjawab soal-soalnya. Demikian juga kalau ada pun pekerjaan rumah ataupun dapat dikatakan keterampilannya, kami upayakan abang-abangnya, kakak-kakaknya yang ada di rumah untuk membantu menyelesaikannya. Jangan sampai tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepadanya tidak diselesaikan dengan baik. Itulah yang kami laksanakan kepada anak kami yang berada di kelas 4 SD sekarang ini. Demikian. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya, Ya. dan terima kasih untuk wawancaranya hari ini, Ya. dan terima kasih juga untuk waktunya ya Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali.